Siap, Bra. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ibu, hari ini ada yang sakit juga? Tidak. Hadir semua? Hadir Ibu. Oke. Lalu kita sudah belajar tentang serbuk. Beres ya. Sudah diskusi kelompok juga, sudah presentasi juga, sudah memahami bagaimana cara pembuatan serbuk yang baik. Ya. Ada berapa resep kemarin? 3 ya. Ada 3 dengan bahan aktif yang berbeda. Oke, siapa yang mau mengulang kembali apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu? Apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Ya, pengenceran serbuk. Oke, ada resep yang pakai pengenceran kemarin ya? Ya. Kemudian pengerjaan apa lagi? Serbuk halus berwarna. Serbuk berbentuk. Oke, Ibu mau coba satu orang mengulang kembali aturan pembuatan serbuk secara umum. Yang menjadi dasar kita adalah pembuatan sediaan serbuk. Siapa yang mau jawab? Aturan pembuatan serbuk secara umum. Kering, halus, dan homogen. Itu aturan pembuatan serbuk. Syarat. Kalau aturan pembuatan serbuk, siapa yang masih ingat? Ada umum, ada khusus. Ada yang umum, ada yang Khusus. Mau jawab, Karisa? Ya. Kalau kristal berbahan keras itu golongan besar itu digerus halus. Oke. Terus golongan keras itu harus digerus Kalau golongan keras, harus digerus. digaris terlebih dahulu. Ada lagi? Hanya 2 saja. Ada yang mau menambahkan? Ya. Jumlah yang sedikit itu digerus di awal, terus yang volumenya kecil digerus di awal juga. Terus kalau misalnya obatnya berwarna itu harus dilapisi di antara dua bahan. Oke, jadi ada berapa aturan pencampuran serbuk secara umum? Ada 5. Yang pertama, serbuk yang berbentuk bongkahan atau kristal. Digerus halus terlebih dahulu. Yang kedua, jadi golongan keras itu tidak boleh digerus di awal ya, karena harus dilapisi. Oke, dari segi jumlah, yang kecil lebih dahulu, kemudian
akan memulai dan akhirnya tercebok juga. Selanjutnya ada obat golongan keras. Obat golongan keras ini yang kecil dari 50 mg dilakukan dengan benar. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur itu tidak boleh diayak. Selanjutnya ada serbuk halus dan berwarna. Itu cara pengerjaannya harus dilakukan di antara dua bahan. Selanjutnya ada garam yang mengandung kristal. Biasanya itu dikerjakan di lempang. Oke ya. Jadi ternyata ada bahan yang bisa kita kerjakan secara umum, ada bahan yang harus kita kerjakan secara khusus. Kenapa bisa dibeda-bedakan? Jenisnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda berarti apanya lagi yang berbeda? Iya, sifat bahannya juga berbeda. Sehingga prosedur pembuatan yang kita lakukan juga akan berbeda. Nah, kemarin udah tahu ya kenapa tujuannya kita mempelajari cara pencampuran serbuk. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa membuat sediaan obat yang baik dan benar untuk pasien. Nah, sekarang kita akan membuat sediaan dari proyek. Ya, nama pembelajarannya adalah proyek based learning atau pembelajaran berdasarkan proyek. Nah, dalam pembuatan proyek ini, kemarin kita sudah membuat obat, ya. Sekarang kita memanfaatkan ilmu tentang pencampuran serbuk untuk membuat sediaan selain obat. Kalau obat kan kita kerjanya di apotek ya. Ya. Nah, yang selain obat kan bisa kita kerjakan selain di apotek. Ya. Nah, sebelumnya udah tahu belum? Sudah pernah dengar belum PJBL atau Project Based Learning itu apa? Belum ya. Nanti kita bahas sedikit. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, ini nama model pembelajaran kita Project Based Learning. Jadi sesuai dengan namanya kita akan membuat suatu proyek, ya. Nah, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Jadi kompetensi atau kemampuan dasar yang akan kalian peroleh dari pembelajaran hari ini adalah mampu membuat sediaan obat bentuk pulveris, pulveris, kapsul dan semi solid. Ya, sama seperti pertemuan minggu lalu ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang diharapkan dari proyek ini adalah yang pertama mampu merancang. Ya, kalau kemarin kan kita hanya membuat sediaan berdasarkan resep dokter, kita nggak merancang di sana. Nah, sekarang yang diharapkan yang pertama adalah kita mampu merancang prosedur pembuatan. Jadi kalau kita membuat apa, kita harus tahu prosedurnya seperti apa. Kemudian yang kedua kita mampu mencampur. Ada bahan aktif dan bahan tambahan. Ya, seperti bahan obat tadi sifatnya berbeda-beda, ya. Tentu cara pencampurannya juga berbeda. Nah, ini agak beda nih. Yang ketiga, kalian akan mampu mendesain kemasan. Ya, kalau sebelumnya hanya membungkus dengan perkamen atau memasukkan ke pot bedak, tempel etiket, nah sekarang kita mendesain kemasan yang seperti produk bisa dijual. Nah, yang terakhir harus mampu memaparkan hasil proyek. Jadi nanti dipresentasikan, ini loh produknya, ini loh yang kami buat, ya. Oke. Nah, sebelum kita membuat sediaan proyek, ya, sesuai dengan tema kita, sediaan yang akan kita buat adalah sediaan bertema serbuk, ya. Nah, sekarang ibu kalian lihat ini gambar apa? Masker, ya. Ini masker apa ini namanya? Peel off. Apa artinya itu peel off? Bisa dipelopekkan ya. Bisa di apa? Kupas ya. Bisa dikupas. Sedangkan yang ini? Masker bentuknya apa ini? Serbuk. Yang ini? Serbuk. Oke, ya. Nah, sekarang kan masker ini bentuknya sudah macam-macam ya. Ada yang ini contohnya peel off. Ada lagi? Ada sirkes yang tinggal tempel kayak topeng gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang clay mask. Kalau clay mask itu gimana? Kayak krim. Ya, sebenarnya lebih ke pasta itu ya. Pasta. Nah, kan sekarang masker itu udah canggih-canggih ya. Udah canggih-canggih. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan ke minimarket,
atau kita jalan-jalan ke Shopee, Tokopedia, itu masker yang seperti ini tuh masih banyak nggak ditemukan? Banyak. Serbuk nih Mustika Ratu ya, Sari Ayu, atau ini masker-masker organik yang homemade ini kan masih laris ya, masih banyak kan ditemukan. Kenapa kira-kira yang serbuk-serbuk ini masih diminati, padahal yang canggih-canggih itu udah banyak gitu. Harga lebih murah, lebih tahan lama, bahannya alami, Bisa dipakai berulang kali. bisa dipakai berulang kali. Apa lagi? Kalau kalian disuruh memilih yang ini apa yang ini? Tergantung kebutuhan. Iya, berarti masih mau ya memakai ini ya? Oke, ya. Berarti itu alasannya kenapa masih eksis. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ibu punya 2 artikel berita yang berkaitan dengan produk berbentuk serbuk. Ya. Ini yang pertama, judulnya adalah Oke, jadi dia membuat santan berbentuk bubuk, ya. Yang kita tahu santan itu sebelumnya bentuknya cair. Ternyata dia membuat santan bentuk bubuk. Ini kalau jalan-jalan ke Indo atau Alfa pasti ketemu ya. Ya. Terus berita yang satu lagi. Alasan produk kecantikan bubuk lebih baik untuk kulit dan ramah lingkungan. Nah, ya, produk kecantikan bubuk lebih baik untuk kulit dan ramah lingkungan. Di sini ada yang pakai sunscreen nggak? Ada. Semuanya pakai sunscreen. Sunscreen itu umumnya bentuknya apa? Krim. Ada yang krim, ada yang gel ya. Iya. Nah, kalian tahu nggak sekarang itu brand kosmetik itu sudah mulai memproduksi sunscreen dalam bentuk bubuk. Jadi dia tuh dulu bentuknya bubuk, diformulasi dalam bentuk krim atau gel. Sekarang kembali lagi loh ke bubuk. Ya. Nah, ya sesuai dengan ini. Jadi ternyata kenapa kembali lagi ke dalam bentuk bubuk yang kemarin sudah dibuat dalam bentuk setengah padat? Nah, ada di berita ini. Ya, link beritanya Ibu akan kirimkan ke grup WA, silakan dibaca, nanti disimpulkan. Ya, oke. Oke, silakan dibaca. 3 menit cukup? Cukup, Ibu. Itu juga ada videonya ya. Bisa ditonton juga videonya. Sudah? Ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan isi berita yang pertama? Isi berita yang pertama. Ini? Ya, kan? Produk kosmetik yang bubuk cenderung kayak bahan kimia tuh jauh lebih sedikit daripada yang bentuknya tuh krim. Bahan kimia yang dibutuhkan. Ya lebih sedikit Lebih daripada sedikit. yang krim. Oke. Kenapa bisa lebih sedikit? Karena nggak punya pengental, pengemulsi, aerosol berbahaya. Jadi bahan tambahan yang dibutuhkan lebih sedikit. Oke. Ada lagi? Apa lagi isi beritanya? Kenapa dia disebut lebih aman untuk kulit dan ramah lingkungan? Iya. Tanpa bahan pengawet bisa disimpan lebih lama.
ada bisa loh ternyata memanfaatkan ya ilmu pembuatan serbuk, apalagi kita ya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sediaan serbuk masih sangat banyak diproduksi pada masa sekarang di mana bentuk sediaan lain itu sudah banyak macamnya? Kenapa? Kenapa masih diproduksi yang berbentuk serbuk? Bahkan ada inovasi baru yang tadinya bukan serbuk diubah menjadi serbuk. Kenapa? Tingginya peluang pasar. Kenapa? Tingginya peluang pasar. Peluang pasar tinggi. Ketahanan produknya lebih praktis. Meminimalisir penggunaan bahan pengawet kalau dibuat dalam cair ya. Ada lagi? Ramah lingkungan ya. Jadi kenapa sediaan produk itu masih banyak ya? Karena dia juga punya keuntungan. Nah, sekarang kalau kita mau membuat suatu sediaan produk serbuk, kalian bisa membuatnya? Bisa, karena punya dasarnya. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana syarat sediaan serbuk yang baik ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat PJBL ini apa sih sebenarnya ya. Kalian mungkin masih agak bingung karena baru mendengar ya. PJBL ini adalah singkatan dari Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kalau kita mendengar kata proyek berarti kita akan membuat suatu produk, membuat suatu karya ya, ada hasilnya yang bisa dilihat ya. Nah, kenapa kita tingkat SMK harus mempelajari tentang PJBL? Oke, SMK adalah BMW, ya kan? BMW apa? Bekerja melanjutkan wirausaha. Yang diharapkan dari tamatan SMK ya, bisa bekerja, melanjutkan juga bisa, berwirausaha juga bisa. Nah, disitulah manfaat kita mempelajari proyek, ya. Jadi nanti kalau kita bisa menciptakan suatu produk, tamat dari sini kita bisa buka wirausaha. Yang mau bekerja di apotek di rumah sakit bisa. Yang mau buka wirausaha bisa. Yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa. Ya. Nah, dalam pembuatan suatu proyek itu biasanya diawali dengan adanya permintaan. Ya, tadi di berita tadi adanya permintaan pasar. Peluang pasarnya tinggi. Ini produk dibutuhkan atau produk ini manfaatnya sangat banyak, sangat dibutuhkan. Ya. Dari permintaan ini kita buatlah suatu proyek yang menghasilkan produk. Ya, permintaan ini bisa kalau permintaan pasar itu kan sifatnya luas, atau bisa juga permintaan pribadi dari suatu industri misalnya. Ya, industri ini mau memproduksi apa gitu, tapi kita yang akan membuatnya. Ya, nah nanti goalnya adalah atau tujuan akhirnya adalah berupa produk barang atau bisa produk jasa. Jadi tidak selalu barang, ya. Jasa itu juga adalah produknya, ya. Kemudian dalam pembuatan suatu produk itu biasanya kan tidak bisa langsung dijual, ya. Tidak bisa langsung dijual. Kita melakukan uji coba dulu. Nah, produk uji coba itu disebut dengan prototype. Ya, jadi dalam proyek itu kalian akan mengenal istilah prototype. Prototype itu bisa disebut juga sebagai model atau contoh, ya, atau bukti fisik dari rancangan. Kita nih mau bikin, kita udah terkonsep nih mau bikin apa. Nanti kita wujudkan dalam suatu bentuk produk, itu namanya prototype. Ya, yang namanya contoh itu biasanya masih perlu evaluasi. Kita uji dulu produk kita. Ya, ini klaimnya antioksidannya tinggi misalnya, betul nggak antioksidannya tinggi? Ini klaimnya bisa mencerahkan, betul nggak bisa mencerahkan? Misalnya, ya. Kemudian kita perlu melakukan riset pasar, benar nggak? Ini banyak yang nyari. Jangan-jangan nanti kita udah bikin banyak, ternyata nggak ada yang beli, ya kan? Nah, kemudian karena dia masih perlu evaluasi dan perlu riset pasar, maka produk prototipe belum siap jual. Ketika kita sudah melakukan evaluasi, sudah mendapatkan izin edar, sudah
mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan instansi terkait, barulah nanti produk ini kita produksi massal. Nah, hasil produksi massal itulah yang bisa kita jual, ya. Jadi ada tahapan yang harus kita lalui, ya. Nah, tadi salah satu tujuan pembelajaran kita adalah bisa mendesain kemasan, ya. Apa saja sih yang harus ada di dalam suatu kemasan produk yang akan kita jual, ya? Yang pertama tentu harus ada nama, ya, nggak mungkin produk kita tanpa nama. Kemudian harus ada komposisi. Ya, nggak boleh nih nggak tahu isinya apa tiba-tiba bisa membuat kita lebih sehat katanya, ya. Oke. Kenapa itu? Kenapa? Oke, selanjutnya harus ada aturan penggunaan. Mau ada aturannya gimana konsumen kita bisa menggunakan, ya? Nggak mungkin dia cuma tebak-tebak aja cara pakainya, ya. Kemudian masa berlaku dan ini penting, ya. Ya. Kan kita produknya nggak berlaku selamanya kan? Iya, harus ada. Iya, inilah yang kita lakukan tadi pada saat pengujian, ya. Kita tes ini produk kita ini tahannya berapa lama. Kemudian isinya, ya. Dalam satu kemasan itu isinya berapa? Kemudian ini legalitas. Legalitas kita dapatkan dari ya, bisa dari BPOM, bisa dari Dinas Kesehatan, ya. Kemudian Kode produksi. ya, kode produksi. Kemudian info produsen, ya. Ini juga harus ada dalam kemasan. Masalah mau pakai wadah yang mana, mau warnanya bagaimana, itu tergantung dari kreativitas masing-masing produsennya, ya. Tapi minimal ini ada di kemasannya, ya. Kita tambahkan info lain boleh? Boleh saja. Misalnya mau tambahkan logo halal, ya kan? Boleh kita tambahkan, ya. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sediaan serbuk, ya. Sediaan serbuk itu kita lakukan evaluasi tadi, ya. Kita lakukan evaluasi dulu. Nah, apa yang harus kita evaluasi? Minimal dari segi organoleptisnya, syarat sediaan serbuk harus terpenuhi, ya. Ini kering, halus, homogen. Kemudian dari segi rasa, bau, dan warna, dan juga efektivitas. Bahan apa yang terkandung di dalamnya dan klaim khasiatnya itu benar nggak, harus kita uji terlebih dahulu, ya. Nah, jadi kira-kira itulah yang akan kita lakukan dalam pembuatan proyek, ya. Kita tentukan produknya apa, kemudian tentukan prosedur pembuatannya, kemudian desain kemasannya, dan nanti akan dipresentasikan, ya. Sudah terbayang? Sudah terbayang PJBL kita akan seperti apa? Sudah, ya. Oke. Nah, dalam pembuatan proyek ini, ya, atau dalam pembelajaran proyek ini, kelompok yang akan membuat itu kalian tentukan sendiri, tidak ibu yang membagi, ya. Jadi silahkan kalian cari kelompoknya, mana yang rumahnya dekat atau kosannya dekat, ya, atau gengnya atau bestinya, terserah, ya. Silahkan bentuk kelompoknya sendiri. Setelah itu nanti duduk berdasarkan kelompok, ya. Kemudian tentukan kalian mau buat apa. Kemudian kalian cari di literatur, ya, di internet boleh. Ini proses pembuatannya seperti apa. Kemudian juga desain kemasannya, ya. Desain kemasannya mau seperti apa. Oke. Nah, kemudian nanti untuk terarahnya proses atau proyek, jadwal proyeknya, seperti biasa ibu sudah menyiapkan PJBL, sudah menyiapkan LKPD-nya. Nanti kalian isi LKPD-nya sesuai dengan urutan kegiatan yang kalian lakukan, ya. LKPD seperti biasa nanti dituliskan identitas kelompoknya siapa saja, ya, kalian yang isi karena kalian yang menentukan. Kemudian nanti setelah menentukan produk apa yang mau dibuat, ya, dibuat nanti judul proyeknya apa, misalnya membuat sediaan apa atau produknya apa, ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan apa saja, ya. Prosedur pembuatannya dari awal sampai akhir, dari penyiapan bahan sampai proses pengemasan dicantumkan. Kemudian
ini kan tidak akan selesai dalam satu hari ya. Nah, hari ini ngapain, besok ngapain, kapan dilakukan, di mana dilakukan, semuanya ditulis di tabel jadwal. Ya, di sini ada tanggal, aktivitasnya apa, dan tempatnya di mana. Ya, jadi jelas urutan kerjanya. Kemudian selanjutnya nanti kan kalian ada, nanti kira-kira kerjanya di mana? Di rumah apa di sekolah? Di rumah. Selama proses pembuatan nanti setiap tahap-tahapnya didokumentasikan. Ya, boleh dalam bentuk foto atau video. Nanti dilaporkan di grup perkembangannya. Ya. Nah, kemudian nanti tahapan hasil dari kegiatannya itu ditempelkan hasil fotonya di LKPD-nya. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada ketemu masalah atau apa, nanti di sana kita diskusikan. Ya. Di rumah punya timbangan nggak? Punya. Punya ayah kan? Punya. Semuanya punya? Punya. Oke. Bagi yang nggak punya bisa kerjakan juga di labor ya. Karena di labor kan kita punya ayakan yang standar sedia serbuk ya. Oke. Kemudian nanti setelah hasilnya jadi sudah dikemas, jangan lupa difoto dan ditempelkan juga di LKPD-nya. Hasil ujinya, evaluasi yang tadi juga dituliskan di LKPD-nya. Kemudian hambatan-hambatan yang kalian temui nanti selama proses pembuatan dituliskan di bagian evaluasi. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Silakan ditentukan, diskusikan mau bikin produk apa, kemudian nanti desain kemasannya seperti apa, silakan didiskusikan bersama-sama. yang harus Sarah. Itu bikin apa? Sudah? Jadi masing-masing kelompok sudah menentukan mau bikin apa? Sudah. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu bikin apa? Mau bikin masker? Aloe vera lidah buaya. Dari apa saja isinya? Aloe vera dan lidah. Sudah ketemu cara pembuatannya? Sudah. Oke. Kelompok dua siapa? Ibu. Mau bikin apa? Beras. Beras. Oke. Nanti diperhatikan bahan-bahan dan cara pembuatannya ya. Kelompok tiga? Kelompok tiga bikin apa? Masker? Masker alpukat. Oke. Kelompok empat? Kelompok tiga tuh masker alpukat dari buahnya atau dari daunnya atau dari bijinya? Dari buahnya. Oke. Kelompok empat? Dulur? Beda? Apa itu? Ya, gimana? Ya, berasal dari bahan utama itu bukan hitam, ada depan dari kunyit. Jadi beda lotong itu apa?
hitam. Oh, beda hitam. Oke, nanti kita lihat ya. Kelompok 5 Dari buku. teri bubuk. Oke. Dari teri apa? Rencananya? Teri yang kecil. Sedang. Ya, ini juga macam-macam ya bentuknya ya. Nah, jadi harus jelas teri yang mana yang mau dipakai ya. Kelompok 6. Ya. Lulur kasai. Lulur kasai. Lulur kasai. Lulur kasai. Apa itu lulur kasai? Yang itu Bu yang dia Kecil. kelas yang biasa dipakai sama nenek kelas lagi itu Bu. Ada mandi makasih. Oh, untuk bayi mau kasai. Oh, iya. Makanya namanya lulur kasai. Oke, ya. Jadi sudah tahu ya apa yang akan dibuat? Sudah itu. Berapa lama proses pembuatannya? Bahan-bahannya, ya. Nah, berarti ini rata-rata menggunakan bahan alam ya? Iya. Nah, kalau membuat dari bahan alam harus diperhatikan nanti, ya. Kan nanti digunakan segar ya? Iya, dari bahan segar. Kemudian berarti perlu pengeringan. Iya, Bu. Oke, dari bahan segar ke pengeringan itu biasanya akan terjadi perubahan berat. Ya, perubahan berat. Dari segar misalnya kita ngambil bahan segarnya berapa, nanti ketika kering kan jumlahnya akan berbeda, hasil produknya juga nanti akan berbeda. Itu nanti didokumentasikan, ya dicatat. Dari bahan segarnya dapatnya berapa, dari bahan segarnya berapa, nanti produk yang dihasilkan dapatnya berapa. Ya, itu juga nanti dicatat dapatnya berapa. Jadi jangan asal campur-campur aja, jumlahnya juga harus jelas, ya harus tepat. Oke, nah setelah ini kan dilanjutkan kegiatannya di rumah ya. Nah, jangan lupa nanti setelah kegiatan dilaporkan, kemudian kalau ada masalah didiskusikan. Pertemuan berikutnya berarti kurang lebih 1 minggu ya waktunya. Iya, Bu. Nah, pertemuan berikutnya itu sudah siap presentasi, Kasih. ya. Jangan lupa dibawa produknya dan dibawa juga LKPD-nya. Yang akan dipresentasikan ya tentang produknya, ya. Nanti produknya kalian ceritakan. Ini kenapa memilih itu, kemudian bahannya apa saja, proses pembuatannya bagaimana, dan nanti kita akan lakukan evaluasi produk bersama-sama. Ya, nanti kita uji produk yang kalian buat itu bagaimana hasilnya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, oke. Ada pertanyaan kira-kira untuk produknya atau untuk proyeknya? Tidak ada? Berarti sudah terkonsep dengan baik nih? Sudah? Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, berarti untuk hari ini cukup sampai di sini dulu proyeknya. Nanti kita lihat di minggu depan bagaimana hasil proyek yang sudah dibuat. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa selesai pelajaran. Silakan Miki dipimpin doa. Siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Udah semangat ya. Sisa-sisa penyesalan praktek kemarin udah hilang ya? Udah. Masih ada yang mengsedih? Masih. Emang banyak yang gagal kemarin? Enggak kan? Enggak gagal kan? Ya. Oke ya, udah masuk semua ini? Sudah. Oke. Yuk, Miki disiapkan dulu kelasnya, kita berdoa bersama. Siap gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada beberapa yang tidak hadir ya? Iya. Oke, Ibu absen dulu ya. Absen dulu. Dinda, Alvera, Amanda sakit ya? Iya. Dari kemarin ya? Sakit apa ini? Demam pilek. Anissa Helmita, Akila, Asyura, Clarista, Dela, Hesti, Intan, Ait. Oke, 2 orang tidak hadir ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah merancang untuk membuat suatu proyek, ya. Mulai dari menentukan proyeknya, kemudian dilanjutkan dengan mendesain ya. Ya. Kemudian menyusun jadwal, ya. Kemudian kemarin kita sudah berdiskusi ya tentang hasil yang dibuat, ya. Sudah selesai semua ya, produknya sudah selesai semua, sudah lengkap dengan etiket, label dan kemasannya, sudah ya. Oke, selama pembuatan kemarin banyak terjadi hambatan? Enggak? Tidak. Aman, lancar, jaya? Aman. Berarti siap untuk presentasi semua hari ini? Siap. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Siapa ya? Beda lotong mungkin? Viral ya? Lulur viral ya? Iya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjelaskan tentang lulur beda lotong. Jadi sebelum memulai ada baiknya kita memperkenalkan anggota. Saya sendiri sama Azahra. Saya Nadia Siti. Saya Nabila Nurdi Fatih. Saya Mutia Mustafa. Saya Lisa Lisa. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang lulur beda lotong. Di mana lulur beda lotong ini memiliki bahan utamanya yaitu beras ketan hitam, kunyit bubuk, jeruk surut, dan juga daun pandan. Alasan kami membuat lulur ini karena cara pengerjaannya cukup mudah dilakukan di rumah sendiri. Bahan dan alatnya juga tersedia di rumah sendiri tentunya. Selain itu, produk body care ini sedang viral di media sosial sehingga peminat dan pembelinya bisa banyak. Cara pembuatannya itu cuman perlu bahannya itu pertama itu beras ketan hitam yang disangrai, lalu disangrai barengan dengan daun pandan, jeruk purut. Terus kalau misalnya udah semua disangrai gitu, nanti ditambah dengan kunyit bubuk. Setelah disangrai, nanti semua itu bakal dihaluskan menggunakan blender. Setelah dihaluskan itu baru dikemas dan diberi logo. Perasaan saya sebelum dan sesudah memakai beda lotong, kulit terasa lebih cerahan, rasanya lebih lembab, terus kulit terasa lebih sehat. Udah. Oke, itu aja perkenalan-perkenalannya. Oke. Ya, ini tuh ya hasil presentasi diskusi produk dari kelompok beda lotong ya. Ya, boleh dilihatin produknya. Jadi ini produknya namanya beda lotong ya. Oke. Komposisinya mungkin bisa dibacakan cara pemakaiannya.
Jadi komposisi udang lontong itu terdiri dari beras ketan hitam, daun pandan, kunyit bubuk, dan juga jeruk purut. Dan cara pemakaiannya itu mudah, tinggal dicampur dengan air, mawar, atau mungkin susu cair, lalu dioleskan ke seluruh badan dan diamkan selama 10-15 menit hingga kering, lalu digosok perlahan, kemudian dibilas. Selain untuk badan lontong ini juga bisa digunakan di wajah dan juga bisa digunakan oleh pria, wanita, dan juga anak-anak mulai dari usia 3 tahun. Oke. Ada yang mau jadi panelis mencobakan produk ini? Ada lontongnya? Iya. Mau. Oke, boleh. Ini caranya gimana? Dicampurin dengan air. Iya. Oke, terus nanti diolesin ke nanti Silvi sudah putih ya. Iya. Dan ngopek. Oke, coba silakan. Air. Nah, ini air. Ini salah bentuk. Ini pengaduk. Sini. Sedikit. Ini kurang soalnya. Ya, tambah aja. Apakah dijamin aman? Aman, halal. Berarti yang kecilnya cuma. Itu kurang kan? Itu tambahin lagi. Ya. Kecairan. Ini kecairan. Cairan. Coba lagi. Sampai jadi Kayaknya udah pas udah nggak sih? Dingin. Bu, boleh tambah. Rasanya agak dingin. Jadi cuman diolesin, nggak perlu di ini. Oh, nanti untuk kering. Iya, baru kering baru oh, di. Nanti sampai agak kering nanti baru digosok setelah itu langsung. Oke, berarti nanti Silvi duduk dulu, nanti setelah kering kita lihat lagi hasilnya. Oke. Iya. Ada yang mau tes? Mulai. Najwa, silakan Najwa. Kita lihat. Bisa kan? Dituangin aja ke sini. Dituangin lo ke sini lihat. Dicek di bawah sini. Yang ini dong. Ini dia mau Oke, sebentar. Lihat ngomongnya. Teksturnya kering kan? Serbuknya kering. Serbuknya kering. Iya. Terus Syarat serbuknya kan harus halus kan. Masih ada sedikit serat-seratnya. Iya. Terus tapi homogen. Iya. Bau kopi. ada bukan bau kopi? Enggak ada. Enggak ada. Harus jadi bau kopi. Atau cuma dicium bau lain mungkin. kayak bau kopi kepala pikir. Tapi kayaknya bau abis sangrai ya? Di sangrai. Ah iya ibu itu. Iya, iya. Coba juga. Boleh. Oh my god. Coba kita bandingkan sama produk ini produk yang beredar. Ini produk asli untuk maskara. Coba bandingkan. Oh ini halus. Lebih halus. Teksturnya juga lebih halus, terus dia homogen. Iya, Bedanya kering. yang halus, yang itu tidak. Iya, tidak terlalu halus. Masih ada serat-seratnya. Silakan dilengkapi. Sudah. Oke, ya jadi tanggapannya dari Najwa yang sudah menguji ternyata serbuk yang dibuat oleh kelompok ini masih kasar ya? Iya, kasar. Sementara syarat serbuk itu kering, halus, dan homogen. Coba kelompok penyajinya dijelaskan kenapa produk yang dihasilkan masih kasar. Oke, jadi
kenapa serbuknya ini agak kasar gitu? Jadi karena kami tidak melakukan pengayakan, karena memang di cara pembuatannya itu tidak ada diayak. Jadi setelah disangrai terus dihaluskan tuh ini udah langsung dipakai gitu. Jadi tidak pakai diayak, makanya ada kayak butir-butir dari berasnya itu yang sudah di blender. Nadia mungkin mau menambahkan? Jadi di produknya itu masih ada butiran-butirannya gitu. Itu gunanya untuk saat digosokkan dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kita. Ya. Ini produknya lulur dan scrub ya. Ya, jadi alasannya karena Tidak. tujuannya untuk scrub. Nah, jadi tidak halus seperti lulur seperti masker biasa. Ya, oke. Ada lagi yang ngetes sudah kering? Belum. Oke, itu tunggu. Ada lagi yang mau beri tanggapan? Produknya beda lotong? Dari segi kemasannya gimana? Oh, lihat nih. Nah, ini kemasannya. Estetik. Estetik. Apa lagi? Kenapa? Oh, labelnya kurang besar. Ya, masukannya. Terus? Oke. Kalau menurut saya potnya tuh kayak terlalu biasa gitu Bu, gitu kayak yang biasa dijual kayak kecil-kecilan gitu lah. Tapi kalau kayak dibikin dia tuh kayak dari potnya emang udah di print gitu, dia kayak labelnya, cara pembuatannya, apa segala macamnya kayak gitu tuh lebih bagus gitu. Oke, tuh masukannya. Ya. Ya. Mau ditanggapi? Terima aja masukannya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kelompok 4. Berikutnya kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok teri ya? Oke, silakan kelompok teri maju. Orangnya belum cuci Enggak apa-apa. Yuk, maju. Ini dicuci dulu. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 membuat serbuk teri ya. Terinspirasi dari contoh kemarin. Ya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kami dari kelompok 5 atau kami menamai kelompok kami yaitu PT Anak Bapak ingin mempresentasikan produk yang telah kami buat. Sebelum itu saya perkenalkan saya ingin memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Miki Ramadan. Saya Kirana Fizaerli. Saya Satika Ramanggun. Saya Raisani Farizi. Saya Silvi Angelika. Saya M. Aida Rafael. Dan ya, kami semua dari PT Anak Bapak. Jadi produk yang kami buat adalah white and coffee powder atau yang biasa kita sebut teri bubuk. Di dalam teri bubuk ini terkandung 100% ikan teri asli. Yang dimana fungsi dari serbuk ini merupakan bahan tambahan dalam memasak. Cara penggunaannya, tambahkan teri serbuk ini secukupnya ke dalam makanan yang ingin kita buat. Kemudian diaduk dan siap disantap. Pertama tuh kami memakai alatnya itu timbangan dulu. Karena kami mau beli teri. Teri itu ditimbang sebanyak 250 gram. Tuh setelah itu kami memakai alatnya. Pakai teflon. Baru pakai kompor. Alat perajang dan bahan ininya bukan bahan wadah tertutupnya. Pertama itu kita
cuci dulu terinya. Setelah dicuci terinya kita sangrai. Setelah disangrai karena belum terlalu bukan. Karena disangrai. Oh iya, karena disangrai. Sudah disangrai itu kita blender agar lebih halus. Tapi karena kami pakainya teri yang sedang, jadi teksturnya tuh lebih ke arah seratnya tuh berserat besar, bukan yang kecil-kecil seperti ikan teri yang kecil-kecil. Tuh, habis setelah di blender kita sangrai lagi yang kedua agar lebih halus. Setelah itu baru kita lakukan pengemasan dan melabel wadah terkacanya dengan baik. Cukup sekian dari kami PT Anak Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ingin mendapatkan produk dari kami PT Anak Bapak, bisa hubungi saya langsung sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kita lihat produknya. Silakan siapa yang Kurang halus gitu dia, Bu. kurang halus. Oke. Ini produk pembandingnya, silakan dibandingkan. Nah, kalau yang ini tuh kan dia tuh kayak emang serbuk gitu kan, Bu. Kayak literally emang full serbuk. Kalau ini tuh kayak bentuknya tuh rada-rada kayak abon gitu. Jadi tuh kurang halus gitu. Rasanya? Itu aja sih, Bu. Dari segi rasa gimana tadi? Dari segi rasa ini tuh lebih asin, tapi ini tuh lebih gurih gitu. Ini tuh kurang asin tapi lebih gurih nih gitu. Ini juga beda karena yang ini lebih halus. Ini boleh dicoba nggak? Boleh. Silakan. Halal kan? Langsung makan. Enak tapi Bu. Enak. Coba yang ini. Lebih asinan yang ini. Yang ini yang kayak Intan bilang tadi gurih. Rasa kayak abis disangrai gitu. Oke, dari kemasannya gimana? Dari kemasannya cantik aja, bagus. Terus ada di sini komposisinya, fungsi, aturan pakai sama penyimpanannya. Udah tertera lengkap di sini. Terus ada logo halal. Terus beratnya juga ada. Oke, terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok Bapak. Oke, sudah ya. Sudah 3 kelompok yang mempresentasikan produk yang telah dibuat ya. Dan ternyata hasilnya masih ada plus minusnya ya. Itulah gunanya kita melakukan evaluasi ya. Jadi produk yang kita buat ini masih berupa model, prototype ya. Prototype masih berupa model, masih berupa rancangan ya. Jadi ini adalah rancangan dari ide yang kemarin kalian diskusikan per kelompok ya. Nah, dalam membuat produk kan kita harus melakukan beberapa uji ya. Kita evaluasi dulu bagaimana produk yang kita buat ini, apakah layak untuk dijual, apakah layak untuk digunakan konsumen atau tidak ya. Itu namanya evaluasi. Nanti setelah produknya dievaluasi, setelah produknya memenuhi keinginan pasar, baru siap dijual ya. Nah, tadi ada beberapa tanggapan dari kelompok lain, ada yang sebagai panelis, ada yang hanya melihat, ada yang mencoba ya. Kita simpulkan dalam tabel ini ya. Masukannya untuk masing-masing kelompok tadi ada 3 kelompok. Yang pertama tadi lulur bedalotong ya. Oke. Panelisnya gimana tadi? Keringnya gimana? Kering. Keringannya oke. Halusnya? Tidak. Karena ada alasannya tadi ya? Iya, karena dia membuat scrub. Oke. Homogenitasnya gimana? Oke. Kemudian tadi tanggapannya dari kelompok lain, ada yang menanggapi kemasan tadi ya. Kemudian klaim khasiat, ada yang mencobakan. Gimana, Silvi? Belum kelihatan. Karena Silvi kulitnya udah putih juga ya. Oke, mungkin nanti bisa dicobakan ke yang kulitnya agak lebih gelap ya. Nanti dilihat. Tapi kemarin kelompok yang membuat sudah mencoba ya. Nah, nanti dilihatkan gambarnya ya.
Coba dilihatkan ke kelompok ini, emang berubah nggak? Ada perubahan nggak? Ya, oke, berarti tadi dari kemasan ya. Kemasannya apa tadi, Intan? Masukan untuk kemasannya? Biasa aja, kayak gitu dibikin kayak dari yang perusahaan-perusahaan kayak produksi besar gitu, jadi itu kayak di fotokopi gitu kan, emang dari dasarnya itu fotokopi buat tempatnya, jadi kayak menarik gitu. Oke, masukan untuk kemasan ya. Oke, ada lagi? Apa ada lagi tadi? Itu ya, hanya itu. Oke, kemudian yang kelompok 2 tadi serbuk teri. Gimana tadi hasilnya? Yang mencoba? Keringnya oke. Halusnya? Kurang. Berarti ini diperbaiki ya. Kehalusannya berarti diperbaiki karena kurang nyaman ya ketika dipakai. Oke, homogenitasnya gimana? Homogen, oke. Karena hanya satu bahan. Oke. Terus yang mencoba gimana? Dibandingkan dengan produk yang pembanding? Rasa lebih enak ya? Rasa lebih gurih, tapi teksturnya kurang nyaman. Tekstur kurang nyaman. Oke. Nah, nanti untuk masing-masing kelompok ini dijadikan perbaikan ya. Inilah evaluasinya. Kemudian yang terakhir, masker aloe vera. Gimana tadi yang mencoba? Dari segi produknya? Keringnya oke. Halusnya kurang. Ini diperbaiki berarti ya. Oke, kemudian homogenitasnya? Homogenitasnya homogen. Hasil pemakaiannya? Oh, yang produk ini lebih lembab. Berarti lebih lembab. Tapi dari apa? Daya lekatnya kurang ya. Daya lekatnya kurang sama aromanya. Aromanya kurang ya. Oke. Ya. Nah, ini dia. Jadi dari produk yang dibuat itu ternyata ada plus minusnya ya. Ini dijadikan bahan evaluasi untuk masing-masing kelompok ya. Nanti setelah ada perbaikan, produknya bisa dijual, menghasilkan cuan ya. Salam cuan ya. SMK itu BMW ya. Bekerja, melanjutkan, berwirausaha, menghasilkan cuan ya. Oke. Nah, nanti produk yang sudah dibuat boleh diperbaiki ya kalau memang mau dilanjutkan ya. Nanti bisa diinovasikan lagi ya. Dari produk yang dibuat hari ini bisa dibuat inovasi yang lain. Kemasannya diperbaiki, mungkin labelnya mungkin dibuat lebih bagus ya. Nanti akan siap jual. Oke ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan proyek kita ini, OJBL ini? Ya gimana? Ternyata serbuk itu tidak selalu halus. Ya. Oke, dalam pembuatan produk itu ada plus minusnya. Oke. Ada lagi? Oke, jadi ada produk yang bisa dimakan, ada juga yang bisa berkhasiat untuk obat luar, kosmetik ya terutama. Oke. Ada lagi? Mana? Pemakaian pembuatan suatu produk itu nggak harus pakai bahan kimia, bisa juga pakai bahan yang di sekitar kita, kayak tadi sama aloe vera tadi. Nah, kita bisa memanfaatkan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi gunanya adalah meningkatkan nilai gunanya ya. Jadi harapan kita dalam pembuatan proyek ini adalah
kita sebagai farmasi tidak hanya bisa mengerjakan suatu obat berdasarkan resep saja, ya. Jadi bukan hanya bisa menyiapkan obat berdasarkan permintaan dokter saja, tapi kita bisa melakukan inovasi dengan ilmu yang kita punya. Kita udah belajar di dasarnya kemarin, ya kan? Kita udah belajar cara mencampur serbuk, ya kan? Macam-macam serbuk. Nah, itu kita bisa aplikasikan tidak hanya untuk membuat obat ternyata. Karena itu tadi kita W-nya itu yang akan kita kembangkan dengan PJBL, ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk proyek kita hari ini? Pelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ada. Ya, untuk berikutnya kalau memang berniat untuk melanjutkan proyek ini, tadi ya seperti tadi ya, kemasan juga diperhatikan karena nanti akan berkaitan juga dengan harga, ya. Oke. Ya, alhamdulillah selesai proyek kita hari ini. Sudah mempresentasikan proyeknya dan sudah dicoba oleh panelis, ya. Panelis juga sudah memberikan masukan, ya, dan pendapatnya. Oke. Untuk hari ini materi kita selesai sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah ujian semester, ya. 2 minggu lagi, ya. Ya, berarti minggu depan pertemuan terakhir kita akan membahas kisi-kisi dan latihan soal. Latihan soalnya tidak kita bahas minggu depan. Minggu depan kita hanya membahas. Latihan soalnya kalian kerjakan dulu di rumah, ya, seperti biasa di Google Classroom, ya. Silahkan Miki dipimpin doa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.